Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hizbun Arif dari Forum News Network. Saya hari ini dapat kesempatan istimewa wawancara dengan seorang presiden. Tapi presidennya ini bukan Presiden Jokowi. Sementara ini presidennya presiden oposisi, yakni Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Ustadz Saihu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya baca berita. Saya membaca berita bahwa PKS ini sekarang menjadi partai terbuka. Jadi semuanya silahkan bergabung. Ini pernyataan dari Sekjen dari PKS. Itu betul? Ya. Ya, betul. Saya kemarin waktu Rakernas, saya pidato politik, dan saya juga sampaikan bahwasanya mari pada warga negara Indonesia, apapun sukunya, apapun agamanya, tua maupun muda, mari kita sama-sama bergabung dalam rangka kita memang untuk memberikan pelayanan, pemberdayaan, dan pembelaan terhadap masyarakat dan rakyat Indonesia. Ya, jadi ini memang ada keinginan kami ya di PKS untuk merangkul berbagai kalangan. Karena memang tentu saja membangun bangsa yang besar ini ya nggak bisa sendirian, tapi perlu support dari berbagai stakeholder lainnya. Jadi kira-kira bahasanya kalau pakai yang selama ini dipakai oleh PKS ini dari Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Tionghoa, ahlan wasalan, begitu, Ustaz? Ya, karena kan mereka bisa berperan juga dalam berbagai hal ya. Dari sisi misalnya memberikan pemikiran, dari sisi mereka juga ingin berbuat dan bekerja. Dan selama ini sesungguhnya ketika kita mengadakan misalnya bakti sosial, membantu dalam bencana dan sebagainya, banyak juga diantaranya sumbangan-sumbangan yang diberikan oleh mereka yang non-muslim dan dipercayakan kepada PKS. Karena memang mereka mungkin melihat bahwa PKS ada yang terdepan di dalam memberikan pelayanan-pelayanan di daerah-daerah yang terkena bencana. Nah, oleh karena itu hal-hal seperti ini tentu kami akan terus bekerja sama dengan berbagai elemen tersebut. Ini jadi sangat menarik karena bagaimanapun kita tahu bahwa PKS ini adalah awalnya adalah gerakan dakwah, kemudian bermetamorfose menjadi partai politik. Apakah kemudian tagline atau juga sebagai partai dakwah ini sekarang sudah berubah? Saya kira tidak, karena amanah yang memang selalu dikumandangkan oleh Ketua Majelis Syuro, dan kita juga masih sekarang juga mencanangkan bahwa PKS adalah partai Islam, rahmatan lil alamin. Sebagai bagian dari rahmatan lil alamin, tentu nggak mungkin hanya menjangkau sekedar umat Islam saja. Tetapi berbagai kalangan kita akan juga jangkau, termasuk dalam pemberian pelayanan. Ya kami melayani juga ke masyarakat. Ya kami juga nggak pilih-pilih, misalnya menanyakan dulu kepada mereka apa agamanya. Tapi siapapun yang terdampak bisa kita jangkau, kita akan layani dan kita akan upayakan untuk membela mereka semampu yang tentunya yang kami bisa. Ya. Oke, jadi azasnya tetap Islam. Betul. Asasnya Islam, dan kita karena tadi Islam ini adalah rahmatan lil alamin. Jangankan kepada manusia, kita ingin makhluk-makhluk hidup yang lain pun ya kita akan juga upayakan menjaganya. Maka dari itulah kami di PKS ingin terus mengumandangkan bagaimana sungguhnya dalam kaitan penjagaan environment ya, lingkungan dan sebagainya ini kita perlu menjaga lingkungan hidup kita, dan itu kita juga membentuk satu bidang di mana ada yang khusus untuk menangani kaitan lingkungan hidup. Ini menjadi satu obsesi bagi kami bahwa Islam yang rahmatan lil alamin akan bisa menjangkau berbagai makhluk hidup, jangankan manusia ya. Jadi ini satu keinginan dan obsesi kami dalam memberikan pelayanan secara optimal kepada berbagai makhluk hidup itu.
Oke, ini kan yang dari tadi Ustaz Seko menyebutnya soal pelayanan. Ini pertanyaan saya, dengan partai terbuka itu, apakah Ya, kemudian sekarang orang itu bisa menjadi non-Muslim, apakah kemudian dia Kristen, Konghucu, Buddha, Hindu, bisa menjadi kader PKS? Dan kemudian bisa menjadi struktur pengurus PKS dan bisa juga menjadi anggota dewan dari PKS? iya, sangat mungkin. Tapi tentu saja kita kan namanya partai kader ya. Nah, Tentu itu ya. tidak dengan serta-merta kemudian juga asal masuk-masukkan aja ya. Tapi kita punya satu tahapan-tahapan ya yang memang ini juga bagian dari upaya-upaya PKS agar supaya sustainability dari PKS ini bisa terus berkesinambungan. Oleh karena itu, bagi mereka yang ingin mungkin menjadi anggota legislatif dari PKS ya silakan ahlan wa sahlan ya, karena itu mungkin untuk daerah-daerah tertentu memang bisa jadi segmentasinya adalah segmentasi banyak kan non muslim ya. Contoh misalnya apa yang ada di Bali atau di NTT dan di Papua ya, saya kira ini sangat mereka adalah kita juga sudah punya pengalaman ya, bahwa aleg-aleg PKS ada yang dari non muslim, bahkan itu mereka dalam kerja-kerjanya juga profesional dan sesuai dengan arahan. Nah, hal seperti ini yang diharapkan oleh PKS untuk bisa optimal dalam kepengurusan ke depan, sehingga tidak serta-merta juga kemudian kita tidak selektif ya asal masuk saja, tapi kita ingin bahwa mereka punya juga satu keinginan dalam upaya untuk memperbaiki bangsa kita ke depan lebih baik lagi. Oke, saya ingin penegasan lagi nih supaya tidak timbul kesalahpahaman ya. Kan memang selama ini PKS itu selain partai dakwah dikenal sebagai partai kader. Itu sekali lagi. Jadi kalau untuk yang non Muslim untuk menjadi kader, karena di PKS ini kan saya tahu ada tahapan-tahapan, ada sampai kemudian salah satu kader inti gitu. Nah, apakah dimungkinkan non Muslim itu menjadi kader inti di partai PKS? Saya kira kalau melalui tahapan-tahapan ya tadi misalnya dia mulai dari pemula dan seterusnya berjenjang gitu kan sesuai dengan undang-undang partai politik. Nah, ini tentu kita akan melihat bagaimana progres yang dilakukan oleh orang yang di luar Islam saat berinteraksi dengan platform PKS. Nah, jadi dalam perjalanan sangat mungkin kalau memang pada akhirnya dia bisa menjadi kader inti dari partai PKS ini. Ya. Nah, cuma tadi tahapan-tahapannya tidak serta-merta kemudian juga menjadi pengurus partai yang langsung memegang kendali begitu. Ya, oke. Nah, apa sebenarnya sih latar belakangnya selain tadi Anda menjangkau tadi kan menyebut pelayanan. Apakah ini berkaitan dengan soal PKS ingin berkaitan dengan elektoral begitu? Karena selama ini kan basis pemilih Islam itu basis pemilih PKS itu Islam, bahkan dianggap cenderung kanan. Apa tidak ada kekhawatiran nanti kemudian PKS justru ditinggalkan oleh basis segmen pemilihnya saat ini? Justru itu, kita ingin justru memperluas segmentasi apa yang sudah captive market ini kita akan pertahankan. Dan kemudian kita akan mulai menjangkau berbagai segmentasi yang memang selama ini mungkin belum bisa kita jangkau. Dan sungguhnya kalau kita melihat dari sisi keterwakilan juga mereka di komunitasnya tentu ada wakil-wakil yang memang bisa mereka angkat. Nah, PKS sebagai kendaraannya kita persilakan. Karena itu seperti tadi, misalnya di Bali kita juga komunitas Muslim sedikit, silakan. Kalau ada warga yang di Bali ingin bergabung dengan PKS dan memanfaatkan PKS untuk sama-sama berjuang mensejahterakan masyarakat Bali, saya kira ini salah satu contoh. Dan itu sudah kita buktikan di Papua, di Nusa Tenggara Timur, ya. Dan mereka betul-betul juga ketika menjadi aleg-aleg PKS juga bisa bekerja optimal. Saya sendiri di dapil saya, ya salah satu misalnya sekarang support saya di tim sukses saya ada orang Bali juga, Ngurah Kembang Jaya, ya. Itu salah satu support yang memang kita dalam bekerja untuk
memberikan pelayanan pembelaan ini, mereka nggak melihat itu faktor. Salah satunya adalah yang penting dia bisa masalah kemanusiaan diatasi bersama-sama. Saya teringat dengan mungkin apa yang dalam sebuah untayan syair ya, tapi berbahasa Arab nih, Kang Ersu. Jadi ada untayan itu, mata yablughul bunyanu yauman tamamuhu, kapan akan sempurnanya sebuah bangunan, idza kunta tabnihi wa ghairuka yahdimu. Kalau kamu membangun sementara orang lain menghancurkan. Lau kana alfu banin khalfahum hadimu kafa, kalau ada 1000 orang membangun cukup dihancurkan oleh satu orang saja. Pakai fabibanin khalfahu alfu hadimi. Gimana kalau cuma satu orang yang membangun, sementara beribu-ribu orang menghancurkan. Nah, dari sini kita melihat bahwasanya untuk membangun negeri yang besar ini juga nggak bisa hanya diperlukan oleh kekuatan satu orang saja atau satu partai saja. Nah, inilah kita perlu, mari kita bergandengan tangan bersama-sama, dan dengan kebersamaan itulah insya Allah kita akan bisa mencapai tujuan nasional yang dicita-citakan oleh para founding father kita, ya, bagaimana mensejahterakan, mencerdaskan, ikut dalam ketertiban dunia. Tentu ini cita-cita yang besar yang harus memang diusung oleh semua kalangan. Oke, bagaimana kita kemudian setelah PKS ini menjadi partai terbuka membedakan dengan partai-partai nasional lain, misalnya dengan PDIP, dengan Golkar, atau dengan Gerindra? Apa jadi selling point-nya dari PKS? Selling point dari PKS tetap pada konsentrasi bahwa PKS adalah partai Islam. Ya, di situ kita akan menjadi garis tegas bahwa kita dengan Islam yang kita yakini bahwa Islam ini bukan yang radikal, tapi Islam ini adalah satu hal yang bisa membawa nilai-nilai rahmatan lil alamin. Dan itulah yang demikian yang terus kami kumandangkan, bahwa nilai-nilai Islam inilah yang sesungguhnya bisa menjadi warna tersendiri di dalam perpolitikan, bahkan mewarnai kehidupan dalam berbagai hal lainnya, apakah itu ekonomi, ya, atau masalah budaya dan sebagainya. Jadi ini kekhasan kami akan pertahankan. Tentu tidak kemudian kami tinggalkan begitu saja. Tetap segmentasi ini adalah kami akan menjadi ceruk utama kami. Tetapi dalam upaya tadi untuk membangun kebersamaan, membangun daerah-daerah yang memang mayoritasnya adalah non-muslim, tentu kita juga akan ajak mereka-mereka yang di luar Islam untuk mari bersama-sama dengan kami, ya. Dan itulah yang akan kita upayakan, bahwa kita akan bisa lebih terbuka, menerima, dan berjuang bersama-sama Partai Keadilan Sejahtera. Ya, kalau kita buka-buka berita lama nih, ide keterbukaan ini kan sebenarnya bukan hal yang baru di PKS. Dulu pernah di PKS, saya ingat tahun 2008 kalau saya tidak salah, di Bali misalnya, ya, pernah soal keterbukaan. Tapi kan dialektika penolakan di dalam itu juga cukup besar. Apakah sekarang ini internal PKS lebih menerima dibandingkan tahun-tahun sebelumnya? Insya Allah, ya, kita melihat sebuah realitas bahwasanya ya kondisi bangsa seperti awal-awal kita melihat para founding father kita juga sangat memperhatikan hal-hal seperti itu, sehingga berkaca dari berbagai kearifan yang sudah dilakukan oleh para pendiri bangsa ini, ternyata mereka kemudian mampu pada satu konsensus yang sekarang ini sudah menjadi kesepakatan Pancasila. Ya, ini kemudian menjadi sesuatu hal yang memang ini harus kita jadikan pegangan bersama, dan ini yang harus kita jadikan upaya untuk kita membangun kebersamaan. Dan kader-kader sekarang mudah-mudahan ini udah lebih kondusif dalam rangka menerima berbagai hal yang perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Oke, ini kan orang pasti sulit untuk tidak menghubung-hubungkan dengan adanya semacam diaspora dari PKS, yakni Partai Gelora. Sebetulnya yang bisa sekarang memilih partai terbuka, apakah itu bagian dari antisipasi dari langkah-langkah Partai Gelora? Saya kira nggak ada hubungannya itu, kita fastabiqul khairat saja. Tetapi kita melihat bahwasannya dalam segmentasi masyarakat ini, tetap kita juga akan upayakan mengajak berbagai elemen masyarakat untuk bergerak bersama-sama PKS. Itulah caranya.
Yang makanya ada sebagian tadi yang dari pengalaman, mereka akan bergerak bersama PKS memberikan pelayanan, mereka bergerak bersama PKS dalam memberdayakan, atau mereka bergerak dalam upaya untuk melakukan advokasi. Nah, tentu untuk advokasi ini mereka harus duduk sebagai pengambil kebijakan, apakah itu di eksekutif atau di legislatif. Oleh karena itu, kalau memang mereka lebih layak untuk di eksekutif, kita akan support sepanjang tadi mereka juga menjaga platform dan visi yang diinginkan oleh PKS. Tapi kalau mereka kemudian juga berbuat semaunya, ya kita juga akan menahan diri ya. Nah, begitu juga kalau misalnya ini mereka akan cocoknya sebagai anggota legislatif, kita akan coba lihat bagaimana kemampuannya di legislatif, dan kalau memang mereka teruji, kita akan jadikan mereka anggota legislatif. Atau mereka yang hanya memikirkan, sudahlah, saya nggak di eksekutif, saya nggak di legislatif, kita akan menjadi pemikir bagaimana membantu PKS di ruang-ruang pemikiran publik, kita juga akan ahlan wa sahlan. Mari kita gagas bersama bagaimana pemikiran kita ke depan untuk menyongsong bangsa ini lebih baik lagi. Ya, Ustadz Saihu, tadinya saya bingung nih mau manggilnya itu tadinya tetap Ustadz Saihu atau Bro, karena sudah beredar. Terserah saja. Apakah kemudian ini berubah nih panggilan-panggilan antum, akhi, ana di PKS ini dengan konsep partai terbuka ini? Saya kira enggak, mereka juga ada mengungkapkan seperti itu. Ya cuma kita menyesuaikan. Ketika ada orang lain yang mungkin tadi tidak mengenal kata-kata antum, kata-kata ahna, akhi, dan sebagainya, ya saya juga menggunakan kalimat-kalimat yang lebih umum, ya saudara, bapak, ibu. Nah ini sehingga penerimaan ini pun akan menjadi lebih akrab dan bisa diterima oleh seluruh kalangan. Ya, oke, kan kritik terbanyak dari kalangan banyak orang itu bahwa PKS itu terkesan lebih banyak mengadopsi value atau culture Arab gitu. Apakah dengan menjadi terbuka ini juga ada perubahan-perubahan yang sangat signifikan atau sebenarnya itu akan mengalir begitu saja? Insya Allah justru kita sekarang sedang mengupayakan bagaimana justru budaya kita ya ini akan justru juga kita hidupkan. Oleh karena itulah kita juga melakukan berbagai perubahan-perubahan yang ada di dalam lambang, di dalam mars, di dalam himne PKS. Ini dalam upaya untuk bagaimana kita juga sebagai elemen dan dari anak bangsa ini, kita ingin bahwa kita ini dalam upaya PKS menjadi sebuah harapan, PKS bersama-sama dengan seluruh kalangan ingin. Kalau dalam Mars itu ibarat cahaya di dalam kegelapan, ya makanya kita ingin terus ini kita bekerja tak kenal lelah dalam upaya untuk menghadirkan kebaikan, dalam upaya untuk memberikan pelayanan dan pemberdayaan. Oh, jadi, saya kira itu bagian dari upaya yang kita. Jadi Mars dan himnenya juga diubah ya, bukan hanya sekedar. Ya. Oh, ya apa yang signifikan dari perubahan pada himne dan Mars itu? Contoh misalnya begini. Dalam Mars ya, ini semangat Bhinneka Tunggal Ika kita munculkan, ya dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Artinya kita memahami bahwasanya kita memang satu negeri yang memang punya keragaman agama, keragaman budaya, keragaman suku yang tidak bisa dinafikan. Nah, oleh karena itu di tengah keragaman inilah kita berbuat, kita bekerja, dan kita ajak seluruh elemen. Nah, kemudian juga semangat founding father yang memang terdahulu memberikan bekal kepada kita, ya falsafah dasar Pancasila. Nah, ini juga kita hidupkan di dalam Mars ini. Dan kemarin ketika Rakernas, saya juga menguatkan bagaimana sungguhnya visi kepemimpinan nasional berdasarkan Pancasila yang kita harapkan itu yang saya mulai kumandangkan. Sehingga dengan berbagai sisi-sisi yang kita lakukan perubahan-perubahan itu, insya Allah kita ingin bisa lebih berbaur dengan berbagai kalangan, ya, dan membangun kebersamaan dalam culture Indonesia. Ya. Nah, yang pertanyaan penting bagi banyak orang setelah berubah jadi terbuka ini, posisi PKS sebagai oposisi bagaimana ini? Apakah dengan begitu juga mengubah positioning-nya atau seperti apa?
Posisi PKS sebagai oposisi ini nggak ada kaitannya dengan keterbukaan ya. Karena banyak juga justru di elemen masyarakat, civil society juga yang selama ini juga justru sudah melakukan kritisisasi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Bahkan dengan oposisinya PKS, mereka kadang sharing dengan kami ya, bagaimana justru hal-hal kebijakan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Nah, ini justru semakin menguatkan berbagai elemen-elemen yang punya pemikiran kritis, ternyata mereka siap untuk bisa berkolaborasi dengan PKS. Jadi nggak ada kaitannya itu. Jadi dengan oposisi, dan kami terus tegaskan bahwa kami tetap oposisi dalam situasi sampai sekarang ini, dan itu juga tidak menyurutkan berbagai elemen yang kemudian ingin berinteraksi dan bergabung bersama kami. Oke, baik. Terima kasih Ustadz Saihu. Saya masih belum tega nih mau manggilnya Bro Saihu. Pelan-pelan mesti berubah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu, Mas Hersu. Ya, terima kasih.